Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat bluder cake yang enak banget. Nah, bluder cake yang saya bikin ini adalah lemon bluder ya. Bentuknya seperti ini, enak banget. Kalian juga harus coba di rumah karena ini pasti anti gagal. Yuk, langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini adalah sore hari. Seperti biasa, saya akan bikin cemilan buat anak-anak dan suami saya. Apa cemilan hari ini? Nah, ini juga berdasarkan request dari kalian ya. Hari ini saya akan bikin kue bluder ala Manado ya. Tapi bedanya di sini saya akan kasih sedikit perasan air jeruk lemon supaya rasa bludernya lebih enak lagi ya. Nah, kalau kalian gak suka dengan air jeruk lemon, kalian boleh skip air jeruk lemonnya. Oke? Nah, hari ini saya akan bagikan ke kalian bagaimana membuat cake bluder yang legendaris banget. Ini yang dipanggang ya, teman-teman. Untuk yang dikukus, nanti ada saatnya saya juga akan bikin dan saya bagikan ke teman-teman. Nah, ini dikukus itu lebih gampang lagi karena lebih simpel dan sederhana, hanya pakai 2 telur aja. Nah, untuk yang bluder panggang ini, apa aja bahan-bahan kita gunakan? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kue bluder khas Manado ya. Nah, di sini saya sudah punya ragi instan yang sudah saya kasih sekitar 45 ml air putih hangat. Lalu saya kasih 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Ya, saya biarkan setelah 5 menit. Gak nyampe 5 menit dia jadinya seperti ini. Berarti raginya aktif ya. Oke. Nah, lalu di sini saya punya 3 butir telur. Di sini saya punya 135 gram mentega dan 135 gram gula pasir. Gampang banget kan? Nah, 135 gram mentega ini saya bagi 2 macam. 100 gram margarin dan 35 gramnya adalah wisman ya. Oke, nah di sini saya punya 2 sendok teh air jeruk lemon atau 1 sendok makan lebih kurang ya. Lalu di sini saya juga punya 50 gram kismis yang sudah saya potong-potong karena kismis saya gede banget ya. Lalu di sini saya punya 135 gram susu atau 135 ml susu UHT saya pakai. Dan di sini saya punya sekitar 300 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru, dan sekitar setengah sendok teh garam ya. Kalau kalian sudah pakai margarin, ini setengah sendok teh aja. Kalau kalian pakai butter semua atau mentega semua, kalian boleh kasih 1 sendok teh ya. Nah, bahannya ini aja, gampang banget kan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan mixer dulu. Kalau kalian gak ada mixer, kalian boleh pakai whisk. Tapi biar lebih cepat saya pakai mixer. Saya akan mixer dulu mentega dan gula pasirnya. Nah, sebelum saya mixer semua bahan ini ya, ada satu lagi yang lupa saya kasih tahu. Kita juga butuh loyang tulban. Ini 24 cm dan saya olesi dengan mentega dan taburi dengan tepung tipis-tipis aja. Ya, ini 24 cm. Nah, kalian harus pakai loyang yang lebih besar supaya nanti kalau dia ngembang enggak tumpah ya, apalagi pada saat dipanggang. Nah, ini kita akan mixer dulu sampai creamy ya. Nah, ini udah creamy. Kita akan masukkan telurnya satu persatu seperti ini. Kalau kalian nggak punya mixer, kalian boleh pakai whisk ya. Nah, kalau pakai whisk, menteganya boleh dicairkan. Jadi dia lebih gampang ngocoknya ya. Nah, ini saya pakai kecepatan 2 aja ya. Nggak masalah ya, teman-teman. Saya akan masukkan raginya, semuanya saya masukin tuh. Nah, yang udah berbuih-buih tadi saya masukin
masukin juga susunya. Lalu saya masukkan juga tepung terigunya ya. Tepung terigunya ini udah diaduk dulu bersama dengan garamnya tadi ya. Nah, tepung terigunya ini diaduk dulu bersama dengan garamnya tadi, jangan lupa. Lalu kita masukin ke sini. Nah, ini. Nah, lalu kita aduk ya, perlahan-lahan aja. Nah, sampai rata ya. Nah, yang terakhir jangan lupa masukkan air lemonnya ya. Nah, kita aduk sampai rata banget dan menyatu semua bahan-bahannya. Matikan mixernya. Nah, ini udah rata banget ya. Nih, lihat nih. Nah, adonannya udah rata banget. Nah, jadi kalau brudel ini ya, kita buatnya pakai yeast. Jadi sebenarnya ini adalah kue-kue zaman kuno dulu. Jadi dia itu pakai yeast supaya lebih mengembang. Tapi bedanya dengan roti adalah bahwa brudel ini cairannya itu lebih banyak daripada roti ya. Tadi aja saya udah tuangin sekitar 135 tambah 45 sekitar hampir 180 ya. Nah, jangan lupa sebelum kita menuangkan ke dalam loyangnya ini benar-benar kalian harus mengolesi mentega dan tepungnya itu secara merata supaya nanti pas dikeluarin itu cakep ya. Dia punya kuenya cakep ya, enggak brodol ya, atau apa namanya, gak somplak karena ada bagian yang nempel ya. Nah, seperti ini adonannya ya. Saya akan tuang ke dalam loyangnya. Nah, ini udah mau siap. Kita taruh di loyangnya seperti ini. Oke. Lalu kita kasih kismisnya di atasnya. Kalau kalian gak punya kismis, kalian mau kasih sukade atau kalian mau kasih keju, itu boleh ya teman-teman, bebas aja. Nah, setelah lebih kurang sekitar 50 menit, saya akan buka hasilnya. Nah, seperti ini. Tarang! Nah, ini udah saya biarkan, dia udah ngembang. Nah, ini akan saya panggang itu di suhu oven 180 derajat selama lebih kurang 30 menit ya. Nanti setelah 30 menit akan jadi seperti apa kue brudel ini. Yuk langsung kita panggang. Nah, ini saya sudah panggang di suhu sedang agak besar ya. Nih, kalau ini paling besar, di atasnya sedikit aja. Ya, jadi sekitar suhu 170 sampai 180 kayak kita panggang roti. Apinya kira-kira segitu. Lalu brodernya saya taruhnya di tengah ini ya, di rak tengah aja ya. Kalau rak bawah takutnya bawahnya itu cepet gosong, atasnya belum merah. Jadi saya taruhnya di tengah aja. Ya,
Nanti setelah 30 menit lebih kurang, saya akan kasih teman-teman lihat ya. Setelah lebih kurang 35 menit, saya keluarkan dari oven, jadinya seperti ini. Tada! Nah, jadi teksturnya itu di luarnya itu kayak roti gitu ya. Agak sedikit agak keras, tapi dalamnya saya jamin ini soft banget. Nah, ini masih panas banget. Nanti setelah dingin, saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa. Oke? Nah, ini dia brudel ala Dapur Yuli, lemon brudel. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi ide inspirasi buat cemilan keluarga kalian ya. Oke, nah jika kalian suka, kalian boleh subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah! Ini kuenya langsung kita balik ya. Nah, jadinya seperti ini. Cakep banget ya. Nah, sebentar lagi saya akan potong dan kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa. Ini di rumah saya tuh udah harum banget. Jadi ini rasa cake-nya itu udah kayak bluder tape gitu ya. Jadi baunya udah rasa-rasa tape. Tapi ini nggak pakai tape, tapi pakai yeast ya. Baunya itu sama kayak bluder tape ya. Nah, ini saya akan potong dan kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa ya. Lembut banget. Jadi teksturnya ini lembut banget ya. Ya, dalamnya kayak apa? Tada! Tuh lihat, udah kayak sponge cake gitu ya. Nah, tuh kalau diteken-teken tuh dia lentur banget. Dan baunya itu bau-bau roti gitu, bau-bau tape juga ya. Nah, dalamnya kayak gitu tuh. Jadi teksturnya itu juga nggak terlalu spony tapi lembut. Spony juga, tapi dibilang spony banget juga enggak. Pokoknya enak deh, kayak bluder tape gitu ya. Saya makan satu, enak banget. Ini kayak model-model apem panggang gitu ya. Enak deh, kalian harus coba ya. Apalagi ini di bawah-bawahnya gini kan saya kasih kismis tadi, enak banget. Harus coba. Dadah.